Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Apriyadi. Saya mahasiswa dari kampus IKIP PGRI Pontianak, Prodi PPKN semester 5. Di sini saya akan membahas tentang kasus pelanggaran HAM. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang kasus dirantainya anak gadis di bawah umur yang berusia 15 tahun berinisial SS yang sekarang sedang duduk di kelas 1 SMP, mengirimkan sebuah pesan singkat kepada pihak kepolisian yang sedang berjaga di Polres Singkawang melalui SCC Singkawang Command Center. Lalu petugas piket menanyakan alamat lengkap dan menghubungi Satuan Reserse Kriminal dan Unit PPA Polres Singkawang. Setelah dicek ternyata benar. Di dalam kamar yang berukuran 1,5 kali 2 meter di rumah paman korban yang berinisial JKK juga ikut dibawa ke Polres Singkawang untuk menindaklanjuti kasus dirantainya seorang anak ini. Di sini ibunya memberikan klarifikasi bahwa anaknya tidak 1 bulan dirantai, melainkan selama 11 hari. Di sini pula ibunya memberikan alasan bahwa mengapa anaknya dirantai, karena anaknya sudah terpengaruh untuk menghirup lem yang bisa merusak jaringan saraf otak dan tidak mau anak sulungnya ini terjerumus ke hal-hal yang negatif. Maka dari itu ibunya merantai anaknya agar tidak kemana-mana. Meskipun orang tua tidak ditahan, pihaknya saat ini berkoordinasi kepada instansi terkait yang melakukan pengawasan terhadap ibu korban dan anaknya agar tidak melampaui batas. Namun sangat disayangkan, tindakan orang tua ini sangatlah tidak efektif membuat anak jerah, melainkan membuat anak semakin egois, semakin meningkatkan emosionalnya. Karena semakin kekang anak, maka pula semakin dia ingin lari dari orang tuanya. Solusinya, orang tua harus mendekatkan diri kepada anaknya dan menganggap anak sebagai sahabat, bahkan teman curhat. Jadi setiap permasalahan anak dapat orang tua ketahui. Dan sangat disayangkan kejadian ini, anak tidak sepatutnya diperlakukan seperti itu. Masih banyak cara lain, seperti melakukan hal-hal yang positif, meningkatkan nilai keagamaan, kerohanian, dan memberikan saran, tanggapan, serta nasihat dari orang tua itu sangatlah penting. Untuk kedepannya, ini akan menjadikan pembelajaran bagi semua orang tua yang berada di Indonesia. Anak pada masanya adalah bermain, bersenang-senang, tapi perlu pengawasan dari orang tua. Tidak hanya dilepas begitu saja dengan pergaulannya seadanya. Yang kedua adalah tentang lingkungan. Baik buruknya sebuah lingkungan itu tergantung dari orang tua menjaga anaknya dan tidak berlebih-lebihan untuk membatasi keaktifan anak dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Ibunya juga mengatakan anaknya ini kalau tidak salah tidak 11 hari betul-betul dirantai, melainkan sepulang sekolah anaknya dirantai dan ketika mau pergi sekolah rantainya dilepas. Ini salah satu ibaratkan orang tua mengekang anak agar tidak bisa kemana-mana. Saran saya,
Semoga kejadian ini tidak terjadi lagi, karena sudah ada contoh di Malaysia, seorang ibu merantai kaki anaknya di tiang lampu. Sungguh miris. Semoga ini menjadi pembelajaran bahwa anak adalah perlu kasih sayang, perlu perhatian orang tua, perlu dibimbing. Maka dari itu, sebagai orang tua harus membimbing anak sebaik mungkin. Tidak hanya mengandalkan pihak sekolah, melainkan pendidikan pertama datangnya dari orang tua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.